Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-202 dari 1000 hadis hafalan. Temanya orang masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunjiya ahadan, tidak akan menyelamatkan kepada siapapun, minkum orang dari kamu, amaluhu amalnya. Siapapun dari kamu beramal nggak akan bisa menyelamatkannya untuk menggapai tujuan, entah aman neraka maupun masuk surga. Kalau mereka nanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga belum? Qala, jawabnya, wala ana, tidak juga saya. Illa kecuali ayataghammadani Allahu, bila Allah berkenan mencurahkan kepadaku birahmatin, dengan rahmatnya. Saat itu maka bertindaklah yang benar. Wa qaribu, dan bila belum bisa, tindakan yang mendekati kepada kebenaran. Waktu, dan berpagi-pagilah. Siapkan supaya kamu bisa berbuat sampai sore, pembekalan pagi. Waruhu, dan bersore-sorelah, dan berbekalah di sore hari supaya kamu bisa sampai pagi. Wasyai'un minadul jah, dan suatu waktu dari waktu malam, sepertiga malam akhir. Allah turun ke langit dunia, memberikan ajang jembar, minta diberi, doa dikabulkan, minta ampun diampuni, berbekalah dengannya. Wal qasta tablughu, beragama itu yang sedang-sedang saja, kamu nanti akan sampai pada tujuan. Artinya agama sudah cukup dan itu dimampui. Cukupkan dengan itu, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Itu maknanya sedang-sedang saja, nanti akan sampai kepada tujuan. Merasa agama kurang ditambah-tambahi, gagal tujuan, atau merasa terlalu banyak dikurangi, juga bisa gagal tujuan, atau dianggap tidak sempurna, direkayasa, juga gagal tujuan.
maka cukupkan apa yang ada, akan sampai pada tujuan. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, segala sesuatu kuncinya berada di sisi Allah Ta'ala. Segala sesuatu kuncinya berada di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala beri, dia akan sukses. Siapa yang Allah Ta'ala tidak memberi, dia tidak sukses. Karena segala sesuatu kuncinya berada di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika manusia dilibatkan di dalam beramal, untuk bisa mewujudkan amal itu sekaligus fadilahnya, semuanya berada dari ketetapan Allah Ta'ala. Allah menetapkan orang bisa beramal, ya dia bisa beramal. Allah menetapkan orang tidak bisa beramal, ya tidak bisa beramal. Ketika orang bisa beramal, nanti akan mendapatkan fadilah seperti apa? Maka Allah pun juga yang telah menetapkan fadilahnya. Makanya supaya orang menempuh amal bersama fadilahnya, makanya kita dibimbing di dalam ringkasan doa, ya Allah saya minta kepadamu surga dan perkara yang mengantarkannya, entah ucapan maupun perbuatan. Ya Allah saya meminta perlindungan kepadamu dari neraka dan perkara yang mengantarkannya, ucapan maupun perbuatan. Maka untuk bisa berbuat baik, ini juga butuh minta pada Allah. Ketika sudah berbuat baik, untuk dilipat gandakan juga semuanya mintanya kepada Allah. Untuk bisa menjauhi perkara yang diharamkan karena mengantarkan ke neraka, mintanya kepada Allah. Untuk bisa betul-betul setelah beramal dijauhkan, itu juga mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia digiring untuk selalu berkebutuhan, sehingga tidak ada orang yang mencukupkan kepada diri sendiri. Kenapa? Memang langit dari Allah, bumi dari Allah, diri juga dari Allah, risalah dari Allah, kita bisa beramal juga dari Allah, kelipat gandaan pahala pun juga dari Allah. Memang itulah intisari ibadah, itu adalah doa supaya orang merasa berkebutuhan kepada Allah. Makanya siapa yang diberi kemampuan beramal, syukurlah, memang semuanya berasal dari Allah, maka dengan kesyukurannya akan membuahkan ketaatan yang semakin bertambah. Lalu pelajaran berikutnya, apa langkah yang akan mengundang datangnya rahmat Allah? Karena tanpa Allah tidak akan bisa. Sekarang kita akan melihat amal apa yang bisa mengundang datangnya rahmat Allah, sehingga nanti dimudahkan beramal dan benar. Ketika sudah beramal, kelipat gandaannya pun juga akan diberikan. Amal apa yang bisa mengantarkan ke situ? Pertama, harus bekerja keras mengenal yang hak dan mewujudkan sebagaimana yang distandarkan. Bekerja keras mengenal yang hak dan mewujudkan apa yang telah ditetapkan. Makanya Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman sahabat, jangan ditambah, jangan dikurangi, karena itu standar nilai. Bila sudah ketemu, maka
wujudkan apa yang telah ditetapkan dari petunjuk ilmu itu sendiri. Entah itu akidah yang benar, sholat yang benar, akhlak yang benar, bergaul yang benar, dan semuanya telah ada petunjuknya. Yang kedua, apabila nilai standar sempurna tidak bisa, bekerja keras untuk menuju kepada kesetandaran itu sendiri. Karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Apabila tidak bisa yang tertinggi, ya yang berada di bawahnya. Tapi cita-citakan yang tertinggi dulu. Apabila tidak bisa, gali kemampuan apa yang bisa. Nanti Allah akan susulkan. Itu langkah yang kedua untuk menuju kepada kesetandaran. Kemudian butuh pembekalan secara total dan maksimalisasi kepada waktu-waktu yang berpotensi. Bekerja keras secara total dan lebih memaksimalkan kepada kondisi-kondisi yang menjadi kunci. Artinya apa? Kebaikan kita, ketaatan kita supaya setiap waktu, setiap detik, sehingga tidak ada waktu yang kosong. Termasuk bagaimana ketika orang itu makan, minum, buang hajat, itu diarahkan kepada perkara yang mengantarkan pahala. Semuanya telah ada bimbingannya. Sehingga perbanyak beramal soleh, berbanyak zikir, berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu ada waktu-waktu tertentu yang Allah jadikan sebagai pembekalan. Apa itu? 3 waktu. Sehingga nanti akan dimudahkan meraih yang global. Dengan 3 pembekalan meraih yang global. Pertama, waktu pagi. Sejak subuhan, zikir sesudah subuh, jangan ditinggalkan zikir pagi. Yang bacaannya banyak. Termasuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain diberi 100 kebaikan, dijauhkan dari 100 keburukan, dinilai memerdekakan 10 orang budak, itu fadilah yang lain dia akan dijaga sampai sore. Demikian juga di waktu sore, lakukan, nanti akan diberikan pembekalan di waktu mencapai pagi. Demikian juga waktu yang mustajab, itulah sepertiga mulai akhir, jangan sampai ditinggalkan. Maka dengan 3 sentra yang menjadi pusat pembekalan itu bila dimiliki, dia nanti akan dimudahkan untuk mengisi semuanya. Yang dengan begitu disitulah orang akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, maka siapa yang bisa melakukan hal-hal seperti itu, maka nanti dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Itulah cara beragama yang bersifat standar, sehingga dikatakan al-qasda tablughu, sedang-sedang saja kamu nanti mencapai sasaran. Nah, yang telah kita sampaikan itu profil bagaimana orang beragama yang sedang-sedang saja, karena menerapkan apa yang telah Allah tetapkan itu merupakan ukuran yang pas, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, sehingga jangan ditambah besarnya, jangan dikurangi, nanti kebesaran atau kekecilan atau direkayasa, tampaknya benar tapi salah. Maka cukupkan apa adanya, itu merupakan cara untuk mencapai tujuan. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.